Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya janjikan dan atas permintaan tadi teman kalian untuk mengulang ya pemberian contoh makalah untuk tugas UASnya. Tadi saya janjikan dua contoh. Nah, ini yang contoh pertama adalah penyewaan kontrakan secara online, kemudian yang kedua adalah penjualan game secara online berbasis web. Jadi dua-duanya program berbasis web semuanya. Oke, yang pertama mengenai penjualan aplikasi penjualan game secara online ya. Nah, ini dimulai dari pembuatan covernya. Covernya adalah sistem aplikasi eh, toko game berbasis website atau penjualan game secara online. Oke, skala pengantar, kemudian daftar isi. Nah, kemudian ini daftar isi ada daftar gambar ya. Nah, ini masuk ke pembahasannya tadi terdiri dari beberapa bab. Yang pertama ada bab pendahuluan. Nah, ini di sini berisi latar belakang. Nah, latar belakang ini nanti tadi saya jelaskan berisi pokok, masalah pokok ya, masalah pokok yang diangkat sehingga masalah pokok yang terkait dengan ide-ide pembuatan sistem ya, perancangan sistemnya ya. Di sini buat nanti beberapa paragraf. Nah, dibuat seperti ini, dijelaskan dulu latar belakang mengenai game itu ya. Nah, game ini nanti dijelaskan sedemikian rupa, kemudian nanti baru dijelaskan masalah pokoknya apa, terus kemudian poin kedua, rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya ada berapa? Kemudian ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini karena kalian tidak belajar ini ya. Kalau penjualan ruang lingkup itu di sini nih. Kalau ruang lingkup penjualan online, di sini ada pemesanan. Pertama itu pemesanan. Ini ruang lingkupnya salah ya. Saya ganti. Oh, tidak salah di sini sudah dijelaskan di sini ada login, ada register, ada katalog, ada detail game, keranjang belanja, ada order detail, dan ada profil. Oke, pemesanan ya, pemesanan nanti buat seperti ini aja, pemesanan, pemesanan detail, ini bisa ditambahkan ada pemesanan detail, kemudian pembayaran, ada produk, produk ini tentunya gamenya ya, ada katalognya, kemudian laporan penjualan. Nah, ini ruang lingkupnya untuk penjualan online. Terus saya lanjut mengenai solusi pengembangan. Nah, solusi pengembangan ini uh, mengacu ya. Jadi, nah, yang namanya solusi itu menjawab dari masalah yang dijabarkan di tadi pendahuluan dan di rumusan masalah. Jadi menjawab itu semua. Kemudian visi dan misi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Visi di sini adalah cita-cita atau tujuan. Misinya itu beberapa atau target ya, atau perencanaan yang eh, dilakukan untuk mencapai cita-cita tadi atau mencapai tujuan tadi. Itu misi. Kemudian manfaat dari rancangan sistem. Jadi manfaatnya untuk apa saja. Nanti dideskripsikan.
Kemudian tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka tadi terdiri dari teori-teorinya. Teorinya apa saja? Ada sistem informasi, ada pengertian website, ada pengertian internet, ada web browser, kemudian ada web server, bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu pengertiannya apa? Kemudian tahapan SDLC. Untuk IRD dan UML tadi saya lewatkan ya, dihapus saja. Kemudian langsung bab 3. Nah, bab 3 ini langsung implementasinya. Karena di sini anak jurusan SI ya, di sini ada pembuatan IRD, kemudian ada pembuatan use case diagramnya, oke, ada class diagramnya, dan activity diagram. Nah, ini baru programnya. Jadi tampilan programnya. Jadi di screenshot satu-satu nih untuk loginnya, untuk tampilan home-nya, kemudian untuk transaksinya, ya, ditampilkan semuanya dan diberi keterangan. Di story pembeliannya juga di screenshot. Nah, terus kemudian bab terakhir itu penutup. Nah, penutup ini berisi ini penutup ya. Jadi penutup itu berisi kesimpulan dan saran. Nah, ini berisi kesimpulan tadi berisi hasil dari rancangan sistem yang sudah dibuat. Kemudian saran itu tadi berisi apa? Berisi untuk kedepannya rancangan sistem yang telah dibuat itu eh, bisa dikembangkan lebih baik lagi, bisa dibuat lebih baik lagi. Jadi bukan dibuat ya, dikembangkan. Jadi yang semula mungkin hanya berupa rancangan, kemudian nanti dibuat aplikasinya, mau aplikasi berbasis web atau aplikasi mobile program atau aplikasi desktop dan lain sebagainya. Nah, terakhir adalah daftar pustaka. Dirapi ya dibuatnya ya. Nah, jadi ini nggak ada yang dari Blogspot, dari Wikipedia nggak ada. Ini dari buku, dari jurnal. Jadi saya sarankan untuk referensinya sesuai yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini contoh satu, contoh kedua yaitu kontrakan penyewaan kontrakan secara online. Nah, ini penyewaan kontrakan secara online. Sama seperti tadi, buat covernya dulu, berisi judul, logo, nama kelompok, terus nama fakultasnya, terus kemudian kata pengantar opsional, daftar isi, terus gini tadi isi bab satu pendahuluan ada latar belakang, dideskripsikan, oh penyewaan rumah bla 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 bla, ngutip dari mana. Nah, ini ngutip dari sini. Terus manfaatnya apa? Manfaat terkait dengan sistem dan teknologi informasi. Terus kemudian masalah pokoknya nanti dijabarkan ya di terakhir, paragraf terakhir. Masalah pokoknya. Terus kemudian ini ada rumusan masalahnya, ruang lingkup, kemudian solusi pengembangan, visi dan misi, manfaat program. Nah, ini udah benar ini manfaat programnya ya. Ini manfaat programnya bagi administrator ya, bagi pengelola websitenya apa, bagi pemilik kontrakan apa, bagi penyewa kontrakan apa manfaatnya. Nah, ini dijelaskan.
Terus kemudian bab 2 masuk kedua tinjauan pustaka. Berisi sama seperti tadi ada pengertian sistem, website, internet, web browser, web server, bahasa pemrograman, tahapan SDLC. Nah, terus bab 3 tadi berisi tahap pelaksanaan atau implementasinya, berisi rancangan sistemnya ya. Nah, ini prototype login-nya, register, kemudian profil, tampilan halaman utama, terus pembayarannya, laporan penyewaan ya, laporan penyewaan kontrakannya. Terus ada pembayarannya, ini sudah menggunakan scan barcode. Terus kemudian penutup, tadi berisi kesimpulan dan saran. Terus terakhir adalah daftar pustaka. Demikian ya dua contoh dari makalah untuk tugas UASnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.